Mereka yang mengingatkan aku untuk bertanggung jawab, mereka yang mengingatkan aku untuk apa namanya? Mereka yang mengingatkan aku untuk ya kamu dikasih. Semangat pagi, para sahabat Indonesia, dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya, Denny Widya CBC, di Gemar Generasi Emas Berkarya. Pada hari ini, saya mempunyai bintang tamu, seorang saintis, ilmuwan, yang ahli, yang memiliki banyak juara, mendapat banyak medali di bidang ilmu sains. Seorang anak muda wanita berpenampilan tenang, tetapi berilmu tinggi. Saya perkenalkan bintang tamu saya pada hari ini, Joan Nadia. Halo, Halo Pak Joan, Denny. ya Halo Pak. bertemu kita nih di Ya. Gemar ya, Generasi Emas Berkarya. Nah, saya punya program nih bagaimana menginspirasi anak-anak muda lewat anak-anak muda juga. Jadi anak muda memberikan inspirasi kepada anak muda. Ya, saya akan ngobrol dengan Joan mengenai bagaimana perjuangan Joan untuk meraih prestasi di bidang sains, ilmu sains ya. Nah, saat ini aktivitas Joan apa ya? Sekarang saya kuliah jurusan biomedicine di ICL atau Indonesia International Institute for Life Sciences. Itu Institute Life Science di bawah Kalbe. Saya sekarang semester 4. Ya, itu kegiatan saya sekarang ini. Oh iya, jadi Joan udah kuliah semester 4 saat ini ya. Udah berarti sekitar 2 tahun ya. Nah, bidang yang Joan geluti di kuliah ini adalah biologi karena Joan memang tertarik ya dengan itu. Apa sih yang melandasi Joan tertarik dengan ilmu biologi? Biologi itu kan tentang makhluk hidup ya. Ya. Saya dari kecil emang saya sangat tertarik dengan alam. Karena ada anak yang lebih tertarik sama orang, ada yang tertarik sama seni, ada yang tertarik. Nah, saya tertarik dengan alam. Sebenarnya nggak cuma makhluk hidup sih. Saya tertarik juga dengan fisika, kimia, dan sains secara umum. Secara umum ya. Tapi yang benar-benar apa ya mengundang perhatian saya itu makhluk hidup. Nah, makhluk hidup kan bukan hanya manusia, hewan, tumbuhan juga ya, termasuk di dalam itu kan ya. Nah, Joan kalau sekarang Joan semester 4, 2 tahun kuliah, masih ada ikut ini nggak? Perlombaan atau kompetisi sains, udah mulai ada nggak di masa pandemi ini? Saya ikut, tahun lalu saya ikut KN MIPA. Itu semacam OSN tapi untuk perguruan tinggi. Saya ikut yang biologi. Terus sebenarnya saya lagi nggak terlalu ikut lomba sih di kuliah. Saya lebih banyak ikut fokus ya? Workshop, organisasi workshop, terus summer programs. Lebih buat gitu. ngembangin experience tanpa berkompetisi sih. Iya. Jadi sekarang lebih fokus ke kuliah dan kegiatan yang berhubungan dengan kuliah itu ya? Ya, kuliah kegiatan yang bikin jadi well-rounded student gitu. Jadi nggak cuma ngembangin hard skill, tapi soft skill juga kita untuk menambah wawasan, menambah soft skill kita. Ya luar biasa. Jadi para sahabat, Anda juga perlu selain mengembangkan hard skill, kompetensi, kalian juga perlu mengembangkan soft skill. Karena nanti ketika kalian terjun di dunia nyata, dunia kehidupan, selain hard skill, kalian juga perlu soft skill. Soft skill itu bagaimana kita mengasah mentalitas kita, mengasah
jiwa kita, mengasah hubungan kita dengan orang lain, menambah pertemanan, persahabatan itu penting juga gitu loh dalam kehidupan sehari-hari. Selain kita mengembangkan hard skill kita. Nah, saya mau balik ke Joan nih yang banyak prestasi ya di bidang sains. Sejak kapan sih Joan mulai terlibat atau ikut kompetisi di bidang sains ini? Kalau secara umum saya ikut lomba itu dari TK. Tapi kalau untuk yang benar-benar masuk ke Dari lomba TK? akademis, ya tapi lombanya kayak menyanyi dan gitu-gitu. Oh, iya ya, Ya, lomba lebih belum ke sains itu seni, ya. Pokoknya seni mulai belum, berani terjun di ikut kompetisi ya. belum ya. Tapi saya udah sering ada di situasi lomba itu sejak TK. TK. Saya mulai masuk ke lomba akademis waktu itu masih IPA, masih belum dipisah-pisah. Iya. Kelas 4 SD. Waktu itu saya ikut Olimpiade Sains Quark, majalah Quark. Penasehatnya, kok saya lupa namanya siapa ya? Coba Yohanes Ya Suryo bukan? pokoknya, ya Yohanes Suryo. Oh iya, Ya, maestronya fisika Indonesia. ya, itu Olimpiade pertama saya itu Olimpiade Sains Quark. Saya ikut 3 kali di kelas 4 sampai kelas 6. Lalu kelas 4 sebenarnya saya juga ikut OSN yang dari Kemendikbud. Tapi saya baru berbuah hasilnya itu di kelas 5 gitu. Saya mulai dari kelas 4 SD sih. Oh, kelas 4 sudah mulai ikut kompetisi sains ya? Ya. Nah, kemudian kelas 5 baru mulai berhasil menjuarai kompetisi tersebut ya? Kelas 5 saya mulai ada medali. Medali ya? Saya dapat medali emas di OSN dan medali perunggu di Quark. Oh, luar biasa. Kelas 6 saya dapat medali emas di Quark dan medali emas di IMSO, which is International Mathematics and Science Olympiad. Itu Olimpiade internasional lanjutan dari OSN untuk tingkat SD. Oh iya, jadi para sahabat, saya ingin menjelaskan dulu nih supaya pemirsa kita yang nonton video ini lebih jelas nih Joan ya. OSN itu singkatan dari apa? Olimpiade Siswa Olimpiade Sains Nasional ya. Ya, sekarang namanya KSN. Oh, sekarang namanya KSN. Kompetisi apa? Sains. Kompetisi Sains Nasional. Kalau waktu zamannya Joan, Olimpiade Sains Nasional, OSN. Para sahabat, namanya OSN. Ini tingkat nasional yang diikuti oleh seluruh siswa SD di seluruh Indonesia. Ya, begitu kan? Dari seluruh nggak semua sih, tapi ya pesertanya dari seluruh Indonesia. Pokoknya ini kompetisi seluruh Indonesia deh ya. Dari berbagai sekolah di Indonesia. Nah, Joan waktu itu mendapatkan medali emas. Ya. Nah, kemudian berarti Joan waktu itu juara nasional ya. Juara nasional di OSN. Makanya Joan kemudian dikirim ke tingkat internasional. Ya. Waktu itu di mana diselenggarakannya? Waktu itu di Filipina. Wah, di Filipina. Jadi Joan juara nasional dikirim ke Filipina untuk mewakili Indonesia. Ya, luar biasa para sahabat. Joan mewakili Indonesia ikut kompetisi di Filipina. Nah, waktu itu apa yang Joan ikuti? Sainsnya apa? Apakah udah biologi atau masih masih IPA? Masih IPA. Jadi IPA itu campuran ada fisikanya, ada matematik mungkin ya? Ada nggak matematika? Matematika enggak, fisika biologi. Oh, fisika biologi. Sedikit kimia. Oh, sedikit kimia. SD kan emang nggak terlalu bisa dimasukin banyak kimia ya. Yang ada kimia itu baru SMP. Oh, iya. Nah, berarti Joan sejak kelas 5 juara nasional di OSN, kemudian dikirim ke tingkat internasional ke Filipina. Itu tahun berapa ya berarti? 2013. Oh, 2013 ya. Berarti waktu itu Joan masih 11 tahun ya kira-kira ya? 11 menginjak 12. Ya, 12 ya. Wah, luar biasa para sahabat. 12 tahun sudah ikut lomba kompetisi sains IPA di luar negeri, di Filipina. Wah, prestasinya luar biasa nih. Nah,
setelah itu kan nanti kita akan bahas prestasi selanjutnya. Nah, yang mendasari sekarang Joan tuh belajar sains, biologi. Siapa sih yang mendorong Joan ini untuk belajar? Apakah orang tua, apakah guru di sekolah, atau Joan mau sendiri untuk belajar dan ikut kompetisi ini gitu? Awalnya saya yang tertarik. Joan pertama tertarik. Awalnya saya yang tertarik. Awalnya, ya. Lalu guru Ada itu nggak yang yang mendasari Joan tertarik? Kan kadang-kadang gini loh, anak sekolah belajar IPA, aduh IPA tuh suatu pelajaran yang agak menakutkan ya, seperti itu bagi sebagian siswa. Nah, tapi kok Joan tertarik gitu loh? Apa ya the, alasan? the thing is, saya ngerasa IPA itu relevan. Oh, Jadi relevan. saya sebagai anak SD ya, saya merasa bahwa IPA itu apa ya? Apa yang saya pelajari di sekolah Iya. itu sesuatu yang saya juga lihat sehari-hari di rumah. Saya anaknya itu Oh, gitu. observer. Iya. Saya anaknya observer, jadi saya sering mengamati berbagai hal. Ya, Ya kalau saya kehidupan lagi, ini ya, di ya saya, kehidupan nyata sehari-hari ya. ya kalau saya mengamati hal-hal di sekitar saya merasa, oh yang saya pelajari di IPA itu relevan dengan apa yang saya selama ini lihat. Makanya eh, begitu ada kesempatan buat belajar lebih jauh, Iya. ya saya ambil. Dan guru saya ngelihat, oh ini anak punya potensi, Iya. jadi diikutinlah lomba. Ini kamu bisa ikut ini mau pilih yang mana? Oh saya ambil dua-duanya gitu. Oh. Lalu kalau dalam belajarnya yang keep me on pace banget Iya. buat belajar dan konsep cek bisa run through semua materinya, itu orang tua sih, terutama mami karena mami yang sering di rumah kan. Iya. Ya gitu sih. Oh, jadi pertama memang ada keinginan dari Joan sendiri untuk belajar karena Joan merasa, oh IPA ini ternyata relatif dengan kehidupan sehari-hari ya. Banyak hubungan ilmu-ilmu fisika, ilmu kimia, biologi Iya. bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari sebenarnya itu ya. Joan melihatnya dari sisi itu kan ya. Iya. Iya. Nah, para sahabat, jadi cara pandang Joan cukup positif nih, cara pandang menurut saya sangat positif sekali gitu loh, melihat bahwa ilmu IPA itu relatif dengan kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan sebagian anak mempunyai pandangan, pikiran, persepsi bahwa wah IPA itu menakutkan gitu loh. Tapi bagi Joan justru oh IPA ini relatif dengan kehidupan sehari-hari. Ilmu yang dipelajari di sekolah tentang IPA itu berhubungan sekali dengan kehidupan nyata kita. Nah, sehingga Joan mau belajar IPA dan guru melihat itu ya. Guru melihat oh ternyata Joan punya potensi di situ. Sehingga Joan diikut sertakan di lomba-lomba. Kemudian juga orang tua memberikan support. Nah, kalau cara belajarnya bagaimana tuh Joan? Misalnya Joan kan mau ikut kompetisi gitu ya. Apakah Joan tuh punya jadwal belajar khusus, atau Joan belajar khusus itu ketika menjelang kompetisi aja? Atau memang udah pokoknya ada kompetisi nggak ada kompetisi, Joan belajar khusus gitu loh tentang ilmu IPA ini? Kalau mau dibahas, menurut saya sih cara saya belajar berubah ya. Dari SD saya belajar kayak Iya, apa, lalu SMP kan saya juga sempat ikut lomba. iya. SMP juga saya cara belajarnya beda, SMA juga belajarnya beda. Kalau SD biasanya sih saya pulang sekolah dulu ya, kalau nggak salah saya pulang sekolah, terus saya makan, terus sempat tidur dulu. Mulai sore sampai malam itu saya belajar itu. Setelah ngerjain tugas sekolah, lalu saya sambung belajar itu sampai lumayan malam, jam 10, jam 11 gitu. Tapi waktu dulu sih nggak berasa, karena ya saya menikmati aja. Jadi ya lanjut aja terus gitu sampai akhir pekan juga pegang itu. Mulai tricky waktu SMP, di mana SMP itu kan kalau di SD
IPA itu tuh kayak nggak dipartisi gitu kan ya, kayak Ya, semuanya campur semuanya. jadi Ya, satu. heeh, Sebenarnya bisa dipisahin sih, kayak yang ini tentang makhluk hidup, yang ini tentang kayak benda-benda iya. fisikanya gitu, kayak benda-benda, bahkan ada astronominya dikit kalau Iya. SD tuh. Tapi Heeh, kalau di SMP kan clear banget, mhm. ini ada blok biologi, Heeh, ada blok fisika fisika, ya. tapi harus belajar dua-duanya karena lombanya menguji dua-duanya. Hmm, Em, ya. itu eh, lumayan tricky, kalau nggak salah saya pisahinnya itu kayak di hari tertentu saya belajar biologi, di hari yang lain saya belajar fisika. Dan saya ada ikut beberapa pembinaan juga. Ya. Uh, um, jadi ya saya nyocokin dengan jadwal pembinaan saya juga gitu. Sebenarnya sih saya secara diri saya sendiri, saya tuh bukan orang yang sangat punya ritme yang teratur gitu ya. Kayak uh, hidup saya tuh bukan yang sangat terjadwal gitu. Mhm, Saya orangnya yang agak impulsif dalam melakukan sesuatu. Jadi uh, ya agak acak gitu sih ya. Kadang saya belajar, kadang saya ngerjain yang lain, nanti saya kerjain apa lagi gitu. oh, Um, Kalau SMA udah fokus biologi aja, tapi biologi sendiri ada 7 materi, 7 kelompok materi di dalam lombanya gitu. ya. Ya kadang every once in a while saya uji diri sendiri sih, kayak uh, bidang apa saya masih kurang, itu yang harus saya improve. Entah saya baca buku, entah saya latihan soal, ya kira-kira begitu sih. Oh, ya jadi berarti Joan belajar ketika bukan hanya menghadapi kompetisi aja ya. Kok Joan punya jadwal untuk belajar, walaupun ya dalam waktu itu kadang-kadang Joan juga punya aktivitas yang lain. Tapi Joan udah mempersiapkan diri sebelum kompetisi. Joan sudah belajar juga tentang ilmu-ilmu Karena itu ya. karena sudah direncanakan gitu. Saya bukan waktu saya pertama kali ikut lomba itu emang agak tiba-tiba sih, kayak Oh, coba kamu ikut lomba itu ya, oh kayak langsung ditunjuk ya kayak yang waktu itu. kita biasanya dengar kalau Iya, orang pertama ikut lomba kan begitu kan, kayak iya, iya. Ini ada lomba 2 minggu lagi kamu ikut ya gitu. Yang pas pertama sih kira-kira agak begitu. Iya, iya, Tapi pas agak setelah mendadak. itu, karena lomba itu tiap tahun ada, jadi Hmm. bisa lumayan diprediksi kayak kira-kira Oh, bulan oke. apa seleksi tingkat apa. Iya, Dan kayak saya udah pasti bakal ikut lagi, jadi ya belajarnya agak bisa didistribusikan, iya. Lebih bisa agak diatur rata, plannya ya. tapi definitely lebih Hmm. tetap ya lebih banyak, lebih intens waktu menuju lombanya sih. Oh iya, itu lebih intens lah ya. Om. Ini. Nah, waktu mau ikut lomba itu pasti ada pembimbing yang mendampingi gitu ya. Dari sekolah atau dari mana tuh? Sekolah kadang guru ada yang ditunjuk buat ngelatih ya, Ya. tapi yang namanya guru sekolah kan urusannya banyak ya. Iya. Dan guru sekolah itu soal lomba dan soal sekolah itu kayak uh, mastery-nya tuh beda gitu. Jadi kayak guru Oh, sekolah pun nggak tentu bisa ngelatih olimpiade gitu loh. oh, Ya, ya, jadi harus partly figure out sendiri, ya, partly nyari pembinaan emang buat olimpiade di ya. luar sekolah, Hmm, atau ya autodidak, nanya senior, iya. ya gitu. Oh, gitu ya. Nah, kemudian waktu ikut lomba kompetisi ini, yang dilombakan itu apa sih? Teori kah? Teori-teori di ilmu-ilmu sains itu, atau ada praktikumnya, atau campuran, ada teori, ada praktikum? Berubah Pak tiap jenjang. Oh, Kalau setiap di jenjang. SD, Kalau yang dari ya, SD? kalau SD kebanyakan em, konsep dan sedikit hafalan. Hmm, Lalu ada praktek, tapi prakteknya tuh lebih kayak tahu kan eksperimen yang biasa yang bisa dilakukan di rumah, iya, yang eksperimen yang dari barang-barang simple gitu. iya. Eh, Eksperimennya sederhana, tapi kita dituntut buat bisa ngebagi waktu ngerjain semuanya dalam dalam waktu yang terbatas, Iya. atau kita bisa juga em,
intinya tuh kita disuruh nge-apply konsep ke dalam problem solving gitu. Saya Oh. paling suka praktikumnya Quark, di mana dia kasih, oke kita bakal praktikum tentang konsep ini. Kalian disuruh ada goal-nya misalnya harus matiin lilin dengan jarak jauh 1 meter atau apa dari lilinnya. Iya. Terus dikasih pilihan barang, kamu pakai ini atau kamu pakai ini. Pertimbangan milih yang mana, ya pikir sendiri kenapa pilih yang itu Iya. gitu. Oh. Nah, kalau untuk SMP itu mulai ada kerja lab sedikit. Oh. Tapi kerja lab ya praktikum di SMP ya kayak yang uji makanan, semacam itu. Terus masa jenis. Masih konsep dan sedikit hafalan untuk di biologi. Tapi sekarang mulai ada hitungan. Jadi Oh, udah mulai ada hitungan ya soalnya SMP. mulai ada hitungan, problem solving-nya nggak cuma jelaskan dengan kalimat-kalimat, Iya. tapi mulai harus ada ngitung. Oh, berarti Ya. ada hitung-hitungan, berarti ada pakai rumus juga ya. Udah mulai ada rumus-rumus. Ya, tapi mengenai rumus, kecuali materi yang sangat jauh seperti materi dalam listrik, elektromagnetik, sebenarnya rumusnya tuh bisa dilogikain lumayan. Oh, iya, iya. Ya, ada beberapa rumus yang saya ngerasa, yang saya langsung begitu lihat, saya langsung hafal gitu aja karena saya nggak intentionally ngehafal, tapi saya langsung hafal gitu aja karena ya rumus itu masuk akal gitu. Misalnya energi potensial, massa kali gravitasi kali ketinggian ya massa, gravitasi karena ya kan bisa dirasakan kan kalau itu ada berasa gravitasi dan dikali sama ketinggian ya. Oh ya, it makes sense. Aku langsung ingat gitu. Iya, sebenarnya masuk logika ya. Rumus itu emang sebenarnya masuk logika ya. Ya lumayan bisa dilogikain. Iya, bisa dimasuk logika gitu ya. Nah, waktu SMA sekarang itu waktu SMP biologi itu lumayan ditakutkan karena hafalannya itu luar biasa banyak dan aku nggak bisa sangkali hafalan di biologi SMP itu emang lumayan. Jadi kalau teman-teman ada yang lagi OSN tingkat SMP dan sedang harus belajar biologi ya semangat aja ya guys. Emang banyak. Nah, Pak Sahabat semangat belajar biologi. Nah, lalu SMA itu saya milih langsung ke biologinya dan udah mulai fokus nih ya, SMA khusus biologi ya. SMA udah bisa milih biologi. Iya. Ini lebih random lagi saya belajarnya karena saya udah harus take care sebagian besar belajar ini sendiri gitu. Kalau yang diujikan sebenarnya tuh lebih ke konsep hafalan masih ada, tapi hafalannya itu tuh bukannya yang kayak sangat trivial, kayak bedain pertanyaan hafalan yang kayak bawang merah nama spesiesnya apa, dan hafalan yang semacam enzim yang buat ngapain, itu namanya apa. Nah, bedanya adalah yang satu itu trivial banget, di googling pun bisa, dan kalau misalnya kita lupa, itu kayak nggak terlalu destruktif gitu loh ke depannya. Kalau misalnya lupa hal itu. Nah, tapi kalau misalnya enzim yang buat sesuatu itu namanya apa, kalau misalnya kita nggak ingat nama enzim itu apa, ya nggak usah jawab ya. Kan agak berantakan ya. Iya. Ke depannya kalau misalnya itu masih level pengetahuannya, tapi nanti begitu analisis hal itu disebut terus kan pas bacanya juga bingung kayak ini dari tadi dia ngulang-ngulang istilah ini istilah apa. Jadi maksudnya hafalannya itu tuh yang menurut saya ini agak-agak harsh gitu ya. Menurut saya lebih guna, lebih berfaedah hafalannya. Oh, nah itu ada praktiknya juga waktu di SMA itu? Ada dan prakteknya sulit. Sulit. Ada dan prakteknya sulit. Nah, bobot penilaian apa tuh? Paling besar teori apa praktek waktu bobot penilaian? Saya tahu cara mereka penjuriannya kayak gimana, tapi kalau ditanya bobotnya mana yang lebih gede, Oh, saya mereka bingung. lebih tahu, maksudnya tahu juri yang menetapkan ya? Gitu. Jadi kita nggak dikasih tahu ya, misalnya bobot. imbang deh.
Oh, kayaknya imbang imbang. ya. Hmm, Kayak saya tahu mereka cara ngitung nilainya gimana, tapi iya. kalau misalnya ditanya yang mana yang bobotnya lebih gede, kayak saya harus napak tilas hitungannya dulu. Jadi, Oh, tapi kurang lebih kayaknya sih equal equal ya teori dan itu. antara teori dan praktik ya. Soalnya Nah, mereka nilainya pakai hmm, T-test gitu loh, Om. apa tuh? T-test pakai statistik gitu mereka Oh, nilainya. iya. Jadi saya kurang tahu juga. Iya. Nah, ada pengalaman yang menarik nggak waktu Joan ikut kompetisi ini? Yang mungkin berkesan banget gitu sampai sekarang teringat pengalaman yang paling menarik deh waktu ikut kompetisi. Apa ya pengalaman? Oh, pengalaman paling menarik. Eh, semenarik apakah pengalaman ini? Saya nggak tahu. Saya kan kalau ini saya cerita SMA ya. Iya, Kan kalau mau nyampe ke OSN itu ada OSK kabupaten, iya. Seleksi kabupaten dari bawah kota. ya. Ya. Tingkat kota, Lalu ada kabupaten. OSP. Lalu ada OSP itu Iya, provinsi. iya. Lolos dari situ baru ke nasional. Saya ikut OSN untuk SMA itu mulai dari kelas 9 sebenarnya. Jadi Oh, saya agak curi start. iya. Jadi orang-orang tuh baru mulai di SMA kelas 10, saya kelas 9 udah Iya, trial pertama saya iya. tuh kelas Kelas 9 9 ya. tuh kelas 1 SMA ya? Bukan, kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP ya? Sorry, kelas 3 Ya, SMP ya. Berarti masih SMP udah mulai ikut curi yang start SMA. untuk yang SMA. Ya Wah, waktu itu luar biasa. nggak berniat menang sih, cuma Iya, ceritanya, coba-coba aja. iya, Ada iya, teman juga yang di Jawa Timur juga nyoba-nyoba, ya udah, ayo kita coba gitu. iya, Eh, tapi biasanya tuh kita di apa ya ekspektasi orang-orang itu iya. biasanya kalau udah attempt pertama di kelas 9, kelas 10-nya udah nyampe nasional. Oh, iya, Nah, tapi in my case iya. kelas 10 saya gugur lagi di provinsi. Jadi Oh, jadi waktu kelas 9 saya sampai provinsi saya gugur, iya. kelas 10 saya nyampe provinsi saya gugur lagi. Oh, Kelas 11 saya nyampe provinsi baru saya nyampe ke nasional. Jadi nasional. untuk orang-orang biasanya orang-orang tuh OSP 2 kali maksimal. Saya 3 kali. 3 kali karena curi start itu ya dari Curi start kelas. yang akhirnya nggak seberapa curi start juga sih. Kalau misalnya mau dilihat dari rekornya doang Ya, ya. heeh, Ya heeh. curi start yang nggak seberapa curi start juga karena ujung-ujungnya ya saya kelas 11 juga OSN. Ya, seperti orang pada umumnya Tapi gitu. itu menambah pengalaman kan sebenarnya. Ya Bisa lumayan, ya saya menambah ngerasain pengalaman lebih ya. banyak topik praktikum, Iya, saya lebih ngerasain banyak. lebih banyak pembinaan ya. Mhm. Nah, sampai saat ini apa prestasi kebanggaan Joan di sains ini? Yang mana yang paling Joan banggakan? Yang mana yang aku paling bangga? Aku nggak pernah mikir kayak gini sih sebelumnya. Eh, Ah, saya nggak pernah mikirin yang mana yang saya paling bangga sebelumnya. ya, Karena masing-masing uh, comes with their own burden, their own challenge. ya. Kayak masing-masing punya Punya tantangan dan tersendiri gitu ya. ya ada keunikannya sendiri. Eh, Saya bangga yang SD, semua yang saya lakukan di SD itu karena saya benar-benar saya melihat diri saya saat itu adalah seorang yang sangat unapologetic dan sangat hmm, apa ya determined, hmm, bener-bener nggak pikirin yang lain, nggak hmm. peduliin yang lain, aku mau kerjain ini dan aku akan kerjain ini. Wah, luar Itu biasa. aku bangga dengan diriku waktu SD karena itu. Hmm, Tapi di SMP oh ya SMP aku OSN itu perak eh, di kelas 8. hmm. Lalu saya lanjut ke IJSO, itu International Junior Science Olympiad, kayak semacam IMSO yang tadi International Iya, SD, tapi iya. ini buat SMP. Yang juara Dan nasional itu ya, yang dikirim ya. ya, Hmm. tapi ini 3 bidang, Oh, biologi, fisika, kimia, harus bisa semuanya. iya. Oh, Saya dapat perak juga. iya, Ini pembinaan, ini unik buat saya, karena pembinaannya itu lama banget. iya, Saya saya pergi dari rumah sekitar total 3-4 bulan. iya, Dan ya saya harus handle ya namanya pembinaan buat lomba ya ada tekanannya ya. iya, iya, Harus berkompetisi sama orang, iya. sama
proses seleksinya, Iya. terus belum lagi di sana kayak, oke ini realitanya adalah kadang tuh di kelas pembinaan olimpiade itu kayak, kenapa semua orang paham ini, saya enggak? Hmm. Kenapa kenapa semua orang bisa diskusi tentang hal ini, Hmm. tapi saya nggak paham mereka diskusi apa. Saya udah belajar, tapi Iya. begitu saya dengar mereka ngomong, Iya. kenapa saya nggak paham mereka ngomongin apa. Nah, Hmm. itu terjadi banyak banget sama saya karena saya akui saya emang secara kemampuan memahami, Hmm. saya bisa memahami sesuatu yang jauh di atas yang di-expect dari orang seusia saya, tapi saya butuh waktu yang lumayan lama juga. Iya. Dan ketika disanding sama orang yang memang otaknya encer banget dan paham jauh lebih cepat dari saya, itu tantangan banget buat, apa ya, buat kayak nggak membenci diri sendiri dan kayak, "It's okay, aku punya pace aku sendiri, dan I'm not falling behind others." Ya. Itu tantangan yang aku baru temukan banget waktu, aku IJSO, dan aku bangga dengan diriku waktu IJSO karena itu, aku berhasil melewati Iya. segala sesuatu tekanan itu high stress environment loh. Yo. Jadi sekarang saya kalau diwawancara buat kepanitiaan atau apa, "Kamu bisa bekerja di lingkungan, stres tinggi?" Iya, saya bisa. Udah biasa ya, udah punya Karena saya udah pernah pengalaman. saya udah pernah berpengalaman harus exist di tempat yang tekanannya tinggi dan saya Iya. bangga dan saya bangga sama diri saya kelas 9 Iya. karena hal itu. Lalu di SMA adalah, saya hampir keluar. Saya hampir keluar dari lomba-lomba. Oh, mengapa? Waktu saya gagal OSP yang kedua kali, Oh, itu iya. bisa dibayangkan saya udah lomba itu bertahun-tahun banget loh. Dan di situ tuh saya ngerasa itu titik patah saya gitu. Kayak, udah, I need a break. Nah, siapa yang mendorong Joan untuk Gitu. ini tetap semangat? Bentar. Jadi, Tadi kan Joan udah mau break ya, yang kelas. saya, ya, kelas 10, saya bertanya pada diri saya sendiri ya, kenapa saya, kalau misalnya aku lanjutin ini, what are the advantages that I can get? Iya. Apakah ini masih inline sama Iya. purpose saya? Apakah saya bertanggung jawab kalau saya quit di sini? Iya. Dan saya menemukan bahwa sepertinya saya kurang bertanggung jawab kalau saya quit di sini. Kayak I'm not finishing what I started. Iya, iya, betul. Rasanya. Harus Ya. sampai selesai ya, udah mulai start, harus sampai finish. Ya, dan banyak juga yang orang sekitar saya yang bilang, ayo dong tanggung, ini satu lagi, satu lagi habis itu kamu pensiun olimpiade gitu loh. Ini nasional, IBO kalau dapet, IBO itu persaingannya tinggi. Aku waktu itu nggak mikirin buat lolos ke IBO bahkan. Ini OSN ini, satu ini aja, habis itu kamu pensiun olimpiade, udah kamu kuliah tenang-tenang. Iya. So, itu yang bikin aku tetap lanjut ke OSN waktu di SMA. Dan aku bangga sama diriku waktu di SMA karena you endured so much gitu loh. Kayak kalau aku ngelihat ke belakang ke diri aku waktu SMA kayak you endured so much, you gave up a lot of things for something you are responsible for gitu. Ya, jadi aku selalu ditanya ya mana yang aku paling bangga, aku nggak tahu, aku bangga sama pencapaianku dan diriku di masing-masing time point di mana aku mencapai hal itu untuk alasan yang berbeda. Iya. Jadi setiap tahap Joan punya kebanggaan di situ ya, dari SD, SMP, SMA ada kebanggaan. Semua Joan merasa semua itu bangga dengan keunikan sendiri ya, di balik cerita itu kan ada keunikan-unikan sendiri gitu loh. Nah, para sahabat Indonesia dimanapun berada, Anda harus bangga dengan prestasi Anda. Di bidang apapun yang Anda geluti, Anda harus bangga dengan diri Anda. Karena apa? Karena ketika Anda bangga dengan diri Anda bisa mencapai prestasi yang lebih tinggi. Tadi Joan bercerita bagaimana mengalami tekanan yang luar biasa, sampai hampir stres, tapi Joan bisa lalui itu karena Joan merasa bahwa
saya harus menyelesaikan tanggung jawab saya sampai selesai. Ya, begitu kira-kira ya Joan ya. Jadi Joan harus bisa udah dibilang gitu. memulai, ya selesaikan. Berani start, berani finish. Luar biasa dari Joan. Bagaimana perjuangan Joan mencapai prestasi banyak juara, meraih juara di tingkat nasional dan internasional. Tidak mudah. Tingkat stresnya tinggi, apalagi ilmu-ilmu sains ini. Ya. Nah, kemudian tantangannya juga tidak ringan. Tantangan Joan luar biasa menghadapi persaingan di antara para siswa, menghadapi tekanan dalam pembinaan, semua dapat dilalui dengan baik sehingga mendapat prestasi yang luar biasa. Nah, Joan, apa mimpi Joan untuk selanjutnya? Sekarang kan udah kuliah, ada mimpi besar Joan? Saya ngerasa di Indonesia ini ya, let's face it, faktanya adalah penelitian di sini belum agak behind dari yang ya, lain ya. ya agak di belakang dari negara-negara lain, dan aku pengen itu berubah, semoga. Aku tahu aku nggak sanggup buat melakukan perubahan itu sendiri, tapi paling nggak I wanna do my part. Aku mau S2, S3 mungkin masih di luar, tapi begitu nanti aku mau terjun ke karir di mana aku mau karirnya penelitian, aku udah tahu akademia penelitian, riset. Ya, aku mau balik ke Indonesia dan ya mengembangkan sains di sini. Aku pernah ditanya begini di acara apa ya? Di acara Kemendikbud di mana alumni Olimpiade itu dikumpulin gitu buat kayak sesi ya bina bela negara gitu-gitu. Nah, terus saya pernah ditanya pertanyaan semacam ini di talk show-nya. Apa sih kalau kamu membayangkan ke depannya, berimajinasilah apa yang mau kamu lakukan, apa itu yang muncul di kepalamu. Aku nggak tahu seberapa realistis ini ya. Tapi waktu aku disuruh bayangin begitu dan aku jadi narasumber, aku bilang, aku ingin Indonesia punya perusahaan genetika yang etikanya itu etika Pancasila. Luar biasa. Sepertinya sih perusahaan genetika di Indonesia sudah ada. Saya kurang tahu jujur. Tapi sepertinya sih udah ada. Tapi waktu itu yang saya pikirkan adalah, kita tahu kan kayak banyak perdebatan etis mengenai tes genetik. Di mana datanya itu jadi apa dan segala macam. Orang ya privacy, security itu kayak jadi masalah gitu. Nah, tapi saya terinspirasi dari seminar yang saya pernah dengar tentang filosofi Pancasila dan semacamnya itu. Dan saya merasa kita punya dasar negara yang lumayan komprehensif untuk tackle berbagai macam problem. Kalau kita berpegang sama itu, dia itu filosofi yang bisa di-upscale dan nggak tergerus dengan kemajuan era gitu. Nilai-nilainya itu masih apply terus. Nah, aku pikir dan aku pikir kalau misalnya kita bisa melakukan sesuatu yang modern, yang dipandang dunia kayak, oh ini adalah tanda daripada a new golden era of apalah kemajuan teknologi gitu. Tapi biasanya kan pasti bermasalah dengan ideologi dan ya kayak misalnya ada orang yang sangat tidak suka dengan kapitalisme dan segala macamnya itu. Ideologi Pancasila itu tuh bagus loh buat diterapkan. Ya, to put it simply kayak begitu. Aku bukan orang ini dengan background filsafat dan hukum ya, tapi ya. Luar biasa, Joan. Jadi para sahabat, Joan punya mimpi besar untuk melanjutkan kuliah S2 sampai S3 di luar negeri. Tapi ketika berkarir, Joan akan kembali ke Indonesia untuk membangun riset di Indonesia.
dengan etika Pancasila. Luar biasa, mimpi besar seorang anak muda, generasi emas yang mempunyai mimpi besar untuk kembali ke Indonesia setelah kuliah di luar dan membangun riset di Indonesia. Kadang-kadang banyak orang, anak muda yang begitu sudah menikmati di luar negeri, mereka enggan balik ke Indonesia untuk membangun Indonesia. Tapi Joan punya mimpi besar untuk membangun Indonesia melalui riset di bidang yang digelutinya, biologi saat ini. Ya, ada pesan yang ingin Joan sampaikan buat anak-anak muda generasi emas di Indonesia saat ini, agar mereka bisa menjadi terinspirasi menjadi seperti Joan, punya banyak mimpi-mimpi indah, punya banyak prestasi. Silakan Joan sampaikan pesan-pesan Joan untuk generasi emas Indonesia, anak-anak muda di Indonesia. Pikirin dengan serius apa peran kalian di dunia ini. Apa panggilan, mungkin kalau yang mungkin ada yang lebih prefer dengan term panggilan kalian, atau apa misi kalian, apa your purpose yang mau kalian jalankan di sini, dan evaluasilah langkah yang kalian mau ambil itu sesuai dengan visi misi kalian atau enggak. Aku nggak bakalan encourage kalian buat kayak ikut lomba sampai setinggi-tingginya kalau lomba itu nggak sesuai sama apa yang hati kalian mau. Dan kalau misalnya itu udah sesuai dengan apa yang kalian terbeban, terpanggil untuk lakukan di dunia ini, motivasi itu bakal datang dengan sendirinya. Di mana ada biasa, if there's a will, there's a way. Tapi jangan lupa juga take care, jangan lupa nikmati hidup. Kalau misalnya kalian bergelut dengan sesuatu dan kalian merasa akan patah, mundurlah, retreat sebentar, evaluasi lagi, ini masih sejalan dengan apakah ini masih sejalan dengan nilai-nilai yang kalian junjung, apakah ini masih sejalan dengan visi misi kalian dalam hidup. Kalau tidak, you're free to leave actually. Jangan lupa istirahat, karena seberapapun termotivasi kalian, motivasi itu bisa padam kalau kalian terlalu lelah. Kalau udah burn out, kalian pasti tahu, kalian pasti familiar dengan term burnout. Ya, hal-hal seperti itu, jaga diri kalian sendiri-sendiri. Dan ya, berdoalah kalau kalian percaya dalam doa. Dan terus berkarya. Ya, luar biasa pesan dari Joan buat generasi emas di Indonesia, bahwa kalian generasi emas, kalian harus melakukan yang terbaik sesuai dengan panggilan kalian. Gitu. Apapun panggilan kalian, bidang apapun itu, kalian harus lakukan itu dengan terbaik dan menikmatinya. Kemudian lakukan itu dengan sepenuhnya. Ada waktu juga untuk beristirahat, untuk kita bisa recovery, sehingga kita bisa melakukan yang lebih lagi. Kemudian juga banyak berdoa. Ya, pesan-pesan dari Joan buat anak-anak muda di Indonesia, generasi emas. Anda generasi yang 10-20 tahun lagi akan memimpin Indonesia. Anda harapan bangsa Indonesia. Nah, sekarang Joan, dari sekian banyak yang tadi Joan cerita, ada peran orang tua di balik semua ini ya. Nah, bagaimana pendapat Joan nih, peran orang tua yang Joan rasakan ya? Joan bisa cerita tentang peran orang tua yang Joan rasakan selama ini, dari Joan SD mulai ikut kompetisi sampai SMA, kemudian sampai kuliah saat ini. Bagaimana peran orang tua bagi Joan? Ya, kita tahu kayak keluarga itu kayak the basic unit of society. Yeah. Dan kayak orang tua itu yang
in most cases ya, aku tahu pasti ada pengecualian. Tapi paling nggak di hidup saya, ya orang tua itu yang pasti ngelihat dari awal sampai akhir. Meskipun yang pasti paling tahu tentang diri kalian sendiri adalah ya kalian sendiri. Saya juga yang paling tahu tentang diri saya sendiri. Tapi orang tua itu yang mereka yang mau nggak mau present di setiap tahap kehidupan dan jadi buat aku sih ya mereka yang mengingatkan aku kenapa aku melakukan ini. Mereka juga yang provide banyak banget support, banyak banget dukungan, dan mereka yang bikin aku consider juga untuk yang tadi aku bilang, bertanggung jawablah apa yang kamu sudah mulai, selesaikanlah. Karena aku lihat betapa mereka lihat aku sangat sangat berhasrat dalam melakukan this entire Olympiad thing, dan aku nggak mau aku nggak mau mengecewakan mereka gitu. Mereka memang bilang kayak apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu capai, kamu tetap anak mami papi, kasih kami nggak berubah sama kamu. Tapi ya take a step gitu loh. Kayak do what you must. Mereka yang mengingatkan aku untuk bertanggung jawab, mereka yang mengingatkan aku untuk mereka yang mengingatkan aku untuk ya kamu dikasih segini anugerah, kamu akan dituntut lebih, sekarang berusahalah gitu. Iya. Luar biasa sekali ya peran orang tua bagi Joan. Jadi para sahabat Indonesia, bagaimana peran orang tua untuk memberikan support bagi anaknya. Luar biasa sekali. Bagaimana orang tua sungguh-sungguh memberikan perhatiannya sehingga anak mereka bisa fokus di panggilan kehidupannya, sehingga anak mereka bisa berprestasi. Dan makanya anak-anak muda juga jangan melupakan peran orang tua. Kalian harus bersyukur punya orang tua yang bisa membawa kalian, mendidik kalian, mensupport kalian. Apabila Anda suka dengan video ini, silahkan subscribe, like, berikan komen, dan share video ini kepada anak-anak muda di seluruh Indonesia, sehingga mereka boleh mendapatkan inspirasi dari narasumber yang saya ajak ngobrol. Banyak prestasi, banyak cerita-cerita menarik, bagaimana mereka berjuang untuk mencapai sukses. Jangan sukses yang dilihat, tapi bagaimana perjuangan mereka yang perlu Anda lihat. Mereka penuh dengan tekanan, penuh dengan tangisan untuk meraih kesuksesan. Tidak gampang untuk meraih kesuksesan, tapi mereka tekun untuk meraih itu. Silakan Anda subscribe video ini dan share. Saya akhiri video ini dengan semangat pagi.